Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai teori motivasi belajar pada mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Asya SPD MPD, kami dari kelompok 10 kelas B reguler 2020, jurusan Pendidikan Antropologi Universitas Negeri Medan, yang mana beranggotakan Intan Yesi Natalia Bakara, saya sendiri, dan Musdalifah Yunita Nasution. Teori motivasi belajar. Pengertian motivasi dan motivasi belajar. Motivasi atau movere menurut Bimo Olgito dalam RJT Abbas 2014 halaman 80 berarti bergerak atau to move. Motivasi diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri organisme yang mendorong untuk berbuat atau merupakan driving force. Motivasi membicarakan tentang bagaimana cara mendorong semangat kerja seseorang agar mau bekerja dengan memberikan secara optimal kemampuan dan keahliannya guna mencapai tujuan. Sedangkan motivasi belajar sendiri merupakan penguatan atau dorongan yang diberikan oleh tenaga pendidik kepada peserta didik dalam proses belajar untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Motivasi belajar diberikan agar para peserta didik berlomba-lomba untuk bisa dalam segala hal di bidang pembelajaran, terutama dalam meraih cita-citanya masing-masing. Teori motivasi belajar. Yang pertama, teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Teori kebutuhan ini terdiri dari 5 jenjang kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan fisiologis, yakni meliputi rasa lapar, haus, berlindung, dan kebutuhan fisik lainnya. Yang kedua, kebutuhan rasa aman, yakni meliputi rasa ingin dilindungi dari bahaya fisik dan emosional. Yang ketiga, kebutuhan sosial, yakni mencakup rasa kasih sayang, kepemilikan, penerimaan, dan persahabatan. Keempat, kebutuhan penghargaan, yaitu mencakup faktor penghargaan internal seperti rasa hormat diri, otonomi, dan pencapaian, serta faktor penghargaan eksternal seperti status, pengakuan, dan perhatian. Kemudian yang kelima, kebutuhan aktualisasi, yaitu dorongan untuk menjadi seseorang sesuai kecakapannya, yakni meliputi pertumbuhan, pencapaian potensi, dan pemenuhan diri sendiri. Kemudian, teori yang kedua yaitu teori ERG. Robin dan Judge menjelaskan bahwa teori ini dikemukakan oleh Clinton Alderfer. Makin tidak terpenuhinya suatu kebutuhan tertentu, maka makin besar pula keinginan untuk memenuhinya. Sebaliknya, semakin sulit memenuhi kebutuhan yang tingkatannya lebih tinggi, semakin besar keinginan untuk memuaskan kebutuhan yang lebih mendasar. Yang ketiga yaitu teori kebutuhan McClelland. Teori ini menyatakan bahwa ada 3 kebutuhan yang dapat digunakan untuk menjelaskan motivasi individu, yaitu kebutuhan pencapaian, merupakan dorongan untuk melebihi, mencapai standar, dan berusaha keras untuk berhasil. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan kekuasaan, yaitu kebutuhan untuk memiliki pengaruh, menjadi berpengaruh, dan mengendalikan individu lain. Yang ketiga, kebutuhan afiliasi, yaitu keinginan untuk menjalin hubungan antar personal yang akrab dan ramah. Yang keempat yaitu teori harapan. Teori ini dikembangkan oleh Viktor Fromm yang menjelaskan bahwa kekuatan dari suatu kecenderungan untuk bertindak dalam cara tertentu tergantung pada kekuatan dari suatu harapan bahwa tindakan tersebut akan diikuti dengan hasil yang ada dan pada daya tarik dari hasil itu terhadap individu tersebut. Yang kelima yaitu teori penentuan tujuan. Menurut teori penentuan tujuan, bahwa tujuan-tujuan yang spesifik dan sulit dengan umpan balik akan menghasilkan tingkat kinerja yang lebih baik. Penentuan tujuan memiliki 4 mekanisme yang berkaitan dengan motivasi, yaitu yang pertama, tujuan mengarahkan perhatian. Secara pribadi, tujuan berarti memfokuskan perhatian pada sesuatu yang relevan dan penting. Yang kedua, tujuan mengatur usaha. Tujuan tidak hanya membuat persepsi individu menjadi lebih selektif, tetapi juga memotivasi untuk bertindak. Yang ketiga, tujuan meningkatkan ketekunan. Ketekunan berkaitan dengan usaha yang dilakukan untuk suatu tugas dalam jangka waktu yang lebih panjang. Yang keempat, tujuan mendorong strategi dan rencana tindakan. Tujuan membantu individu untuk mengembangkan strategi dan rencana tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Baik, penjelasan berikutnya yakni MJB Uno mengatakan bahwa motivasi belajar dibedakan atas 2 kelompok, yakni motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Yang pertama yaitu motivasi intrinsik.
adalah motivasi atau dorongan yang berasal dari dalam diri individu, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik, adalah motivasi atau dorongan yang berasal dari luar individu. Motivasi ekstrinsik dapat berupa hadiah atau imbalan di dalam kelas. Yang dimaksud dengan hadiah atau imbalan di dalam kelas memiliki beberapa tipe yang dapat diberikan oleh guru dalam rangka memotivasi siswanya. Baik, saya akan melanjutkan motivasi belajar untuk berprestasi. Apa itu motivasi belajar untuk berprestasi? Belajar dilakukan dengan niat yang benar, dilaksanakan dengan baik, dan mencapai hasil atau prestasi yang gemilang adalah sebuah harapan yang diinginkan oleh semua orang, semua anak sekolah. Salah satunya fungsi motivasi dalam hal ini adalah memberikan penguatan terhadap kegiatan yang akan dilakukan sehingga bermakna dan bermanfaat. Ada beberapa fungsi motivasi, ialah 1. Mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Tanpa motivasi tidak akan timbulnya perbuatan seperti belajar. Yang kedua, sebagai pengarah, artinya mengarahkan perbuatan kepada pencapaian tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, sebagai penggerak. Ia berfungsi sebagai mesin bagi mobil. Besar kecilnya motivasi akan menentukan cepatnya atau lambat suatu pekerjaan. Menurut Hamalik 1992 dibanding 175. Selanjutnya, kreativitas guru untuk memotivasi belajar siswa. Kreativitas guru dalam pembelajaran juga akan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Siswa akan lebih bersemangat dalam belajar dan menghindari kebosanan. Siswa termotivasi dan merasa senang dengan guru yang penuh kreativitas. Kegiatan pembelajaran menjadi lebih hidup dan dinamis, tidak menonton dan membosankan. Upaya yang dilakukan di atas dalam meningkatkan kreativitas guru dalam pembelajaran, maka hal tersebut tentu saja berhubungan dengan motivasi belajar siswa. Dengan meningkatnya kreativitas guru, maka kegiatan pembelajaran yang penuh kreasi dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, seperti yang diungkapkan oleh Guntur Talazan 2011 dibanding 54. Mengenai pentingnya kreativitas guru antara lain: 1. Kreativitas guru berguna bagi peningkatan minat siswa terhadap mata pelajaran. Yang kedua, kreativitas guru berguna dalam transfer informasi lebih utuh. Yang ketiga, kreativitas guru berguna dalam merangsang siswa untuk lebih berpikir secara ilmiah dalam mengamati gejala masyarakat atau gejala alam yang menjadi objek kajian dalam belajar. Yang keempat, kreativitas guru akan merangsang kreativitas siswa. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat kami simpulkan ialah setiap individu memiliki keinginan untuk merubah dirinya menjadi lebih baik. Perubahan tersebut dapat tercapai dengan proses belajar. Namun proses belajar pada seseorang dapat dicapai oleh peserta didik adalah dengan adanya dorongan yang diberikan. Dorongan tersebut yakni berupa motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan dorongan dan penggerak yang menyebabkan seseorang untuk belajar atau mempelajari materi pelajaran. Motivasi belajar diberikan agar para peserta didik berlomba-lomba untuk bisa dalam segala hal di bidang pembelajaran. Tentunya motivasi belajar yang diberikan memiliki tujuan yang diinginkan dicapai, yakni tujuan mengarahkan perhatian, tujuan mengatur usaha, tujuan meningkatkan ketekunan, serta tujuan mendorong strategi dan rencana tindakan. Belajar yang dilakukan haruslah dengan niat yang benar, dilaksanakan dengan baik, agar mencapai hasil atau prestasi yang gemilang. Dengan adanya motivasi belajar yang diberikan kepada peserta didik oleh pendidik, maka nanti dapat meningkatkan prestasi belajar.